Ini surprise banget ya. Surprise banget memang di saat ini akhirnya cita-cita kami berdua nih 11 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu mungkin ya Bang Rinda bahwa kita punya satu wadah Chandra di Muka, satu kawah besar yang isinya menggodok. Jadi kita tidak lagi menjadi kelompok pencapir, relawan TIK. Kita ngomong sebagai relawan TIK ya. Relawan TIK itu bergerak sesuai dengan arahan dari saat ini namanya Artika. Ya, saat dulu namanya pengurus pusat. Ternyata pengurus pusat kita itu sudah kewalahan dengan dinamika teknologi yang ada di Indonesia. Kalau aku nggak lurusin ya, Kang Rinda. Nah, jadi kita bergerak benar-benar sesuai arus. Saat ini sedang ini kita ikut, saat ini sedang ini kita ikut. Dan lebih konyolnya lagi, kalau bahasa saya, kasar mungkin ya, bahwa kita tuh kayak orang nggak punya pendirian, tergantung bayaran. Ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Kita nggak punya satu term relawan TK adalah yang bisa begini. Relawan TK adalah yang bisa begitu. Relawan TK adalah yang bisa. Enggak, saat ini relawan TK tergantung yang nyuruh. Ya, Kominfo datang dengan literasi digital. Wah, ribut semuanya ikut. Zombie-zombie pada muncul. Mereka yang udah ngelepas seragam, entah di mana seragamnya langsung jadi relawan TK kembali. Hanya untuk mengejar sesuatu panggung atau apalah gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu Om Rinda dan teman-teman Artika yang kami butuhkan. Ayo kita bawa relawan TK ini sebagai value bagi negara. Teman-teman semua ada di dunia pendidikan, teman-teman semua tahu apa yang harus dilakukan sebenarnya. Bahkan literasi digital yang agung itu, literasi digital yang hebat itu pun didesain awal oleh kita, oleh relawan TIK lah. Aku mau nyebut Om Rinda, jadi Om Rindanya jadi ntar nggak ngurusin Artika lagi, ngurusin kementerian. Jadi desain awal literasi digital, pandu digital tuh kita yang buat. Bahkan dari mejanya Om Rinda seorang diri. Kemudian dioprak-oprak, disederhanakan yang gampang untuk dilaksanakan. Bagi kami bagi kami yang bukan orang akademisi, memang menyederhanakan sesuatu yang sulit, yang penting KPI-nya negara tercapai. Tapi apakah masyarakat bisa menerima manfaatnya? Apakah masyarakat bisa mendapat dari apa yang kita sampaikan dan mereka bisa melakukan outcome-nya, bisa melakukan tindakan lain dari apa yang kita ajarkan. Itu sebagai contoh tuh, sebagai contoh aja. Kemudian ada Kemendes yang dekat sama kita saat ini sedang sayang-sayangnya. Barusan saya ditelepon untuk diminta ke Papua, diminta ke Ambon. Di waktu yang bersamaan. Segampang itu mereka bilang relawan TIK mampu. Relawan TIK aja, mereka sudah mampu. Di luar nama kita hebat, teman-teman. Ini saya sebagai ketua umum ya ngomongnya ya. Di luar nama kita hebat, relawan TIK itu hebat, militan, tahu segalanya. Kita sendiri yang tahu. Kami sendiri, saya sendirilah. Saya yang salah. Saya terlalu menyeret nama besar kita ini ke panggung besar. Tapi isi di belakang masih kosong. Isi di belakang masih kosong. Nah, aku mohon-mohon banget ke Kang Rinda, tolong Kang ini didesain, dikemas ulang, apapun modus di belakangnya, silahkan. Tapi ayo kemaskan armada besar ini menjadi sesuatu yang berguna untuk bangsa. Mungkin kalimatnya klise, tapi apa yang kita lakukan hari ini, Kang Rinda mengumpulkan seluruh praktisi, kemudian merangkumkan sesuatu, memutuskan sesuatu, mengusulkan sesuatu, sehingga usulan nanti menjadi acuan gerak, acuan gerak, acuan gerak yang dilakukan secara nasional oleh seluruh armada kita. Armada kita tinggal kita sampaikan. Teman-teman relawan TIK, lakukan A. Ini tornya, ini SOP-nya, ini manfaatnya, sampai dengan ini materinya. Nanti tanpa sadar kalian akan ada di sini. Udah, nggak usah dikasih tahu. Karena kalau ini kita lakukan, kita akan begini, negara. Nggak usah. Tanpa sadar mereka akan paham posisinya akan di mana setelah melakukan apa yang teman-teman desain ini.
Teman-teman rumuskan ini, teman-teman evaluasi ini, kemudian teman-teman usulkan menjadi sesuatu. Ini satu hal, nanti buat satu hal lagi, buat satu hal lagi. Ada berapa kementerian yang mengawal masyarakat Indonesia? Semuanya butuh acuan bekerja, butuh acuan mendampingi. Kita nggak punya itu. Kita nggak punya itu. Kemarin Om Linda saya sodor paksa tentang kerangkanya Kemendes Desa Cerdas. Dengan gampang mereka bilang, kita harus membuat desa menjadi cerdas, mandiri, dan berdaya. Dengan 6 pilar desa cerdas. Baru kemarin mereka buat permennya. Kerjaan udah jalan, pendampingan udah jalan, tapi nggak tahu mau dampingin apa, bagaimana caranya. Permennya pun baru kemarin ada di story saya. Kenapa di story? Aku nggak berani postingnya macam-macam. Aku bahkan nggak lapor ke media etik bahwa ngapa-ngapain. Kasian. Lah, kemarin ngapain? Anggaran Bank Dunia yang turun, itu diapain? Terus hasil apa? Indikatornya apa? Suksesnya di mana? Kita nggak tahu. Gitu. Nah, ayo kita sama-sama arahkan. Memang susah menggerakkan gajah, tapi kalau kita sudah menetapkan satu gampang ya, bukan langkah cerdas ya. Cerdas ada, gampang ada di kami. Buatkan ini menjadi gampang untuk kami laksanakan. Tolong teman-teman Artika, teman-teman itu tidak hanya membuat usulan, tapi juga membuat alat ukurnya, alat bantunya, sehingga kami-kami yang tidak sekolah, gitu ya, itu bisa melaksanakan apa nanti yang sudah kita tetapkan. Nah, pada waktu nanti ini adalah gong besar, Kang Rinda. Festik adalah gong besar. Festiknya biasa aja, tiap tahun kita lakukan. Nggak ada hebatnya festik itu. Festik itu teman-teman mungkin yang baru bergabung di Relawan TIK. Festik itu adalah ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi, ajang pamer, ajang teriak bahwa kami masih ada. Kami masih ada dan kami punya keberadaan. Kami pantas menjadi relawan TIK, kami pantas menjadi pendamping. Nah, di Festik ini aku butuh gongnya. Pelaksanaannya boleh di belakang. Tapi aku butuh gong. Karena ada media yang kita siapkan yang akan mensiarkan ini. Makanya aku bilang ke Kang Ida, Kang, minimal aku butuh video bumper. Nggak usah detail, tapi menyatakan bahwa ini kami punya. Gerakan ini kami punya. Nah, tahu tawaran yang sudah kita dapat tapi belum kuiyain? Tolong kami bagaimana cara merekrut anggota, bagaimana cara mengawal anggota, bagaimana cara meningkatkan kompetensi anggota, bagaimana cara mengukur anggota saya sudah bekerja atau enggak. Karena mereka dibiayai sama negara. Aku nggak sebut nama anggotanya apa, aku nggak sebut nama kementeriannya apa. Tapi teman-teman pasti sudah tahu. Artinya, segitunya mereka nggak punya itu. Bayangkan kalau kita sudah solid, teman-teman tidak hanya 23 kampus. Dulu kalau nggak salah kita punya 168, Kang Beda. Ayo satu-satu kita panggil, kita motivasi lagi, luangkan waktu untuk pengabdian yang ini. Buatkan value untuk mereka. Kalau aku bergabung ke Artika, menyumbangkan sesuatu di sini, aku gimana secara akademisi? Mungkin bisa terlihat di jurnalnya, mungkin mendukung doktoralnya, mungkin macam-macam lah, silakan. Ayo siapkan langkah-langkah yang membuat mereka jadi bermanfaat di Artika. Karena teman-teman Artika di relawan TIK itu memang kita benar-benar mandiri. Ini pun juga mandiri. Bahkan ada satu kalimat yang aku nggak berani pakai, madani. Wes nggak berani pakai aku itu. Itu langkah-langkah yang sudah disiapkan di tahun 2011. Bahkan STTG pada waktu itu sudah menyiapkan sebuah gedung. Silakan mau diapain, menjadi tempat untuk belajar, tempat untuk bekerja, tempat untuk menganalisa, tempat untuk macam-macam. Bahkan sampai di situ itu juga sudah disiapkan. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, sekali lagi terima kasih karena sudah percaya terhadap kami dan kita semua sudah punya komitmen lewat komitmen Artika. Mohon izin nih, mungkin bahasa saya tidak masuk di kalangan teman-teman semua, tapi prinsipnya adalah
gerbong besar kita relawan TIK akan lebih gemilau dengan adanya. Masih di mute Om Dom. Ya, Tes, tes. ada. Sip. Laptopku aja nggak percaya dengan omonganku kan, gawat nih. Gitu ya, prinsipnya aku thank you banget. Ini tidak hanya berhenti di sini, mungkin kali ini kita membuatkan cara main dulu, cara mekanismenya bagaimana kita bisa membuat hal ini, konferensi ini bisa terjadi. Tapi akan ada banyak hal yang dibahas, tidak hanya tentang hal-hal yang sekarang kita sampaikan ini apa ya, Abdimas, tidak hanya itu, tapi ternyata juga nanti akan banyak yang request. Aku yakin teman-teman kementerian akan pelan-pelan merapat dan menyampaikan kebutuhannya kepada kita. Bersiaplah teman-teman, kuatkan diri kita, kuatkan jejaring kita, perbanyak, makin banyak jejaring yang ada dalam Artika, makin banyak insight yang bisa dimasukkan, karena ada regulasi-regulasi lokal yang menghambat pergerakan teman-teman. Jadi apa yang kita putuskan belum tentu bisa disampaikan ke daerah nantinya kalau memang tidak bisa terwakili. Nah, saya berharap bisa dari Aceh sampai Papua, seluruh teman-teman kampus bisa mewakilkan dirinya di Artika. Mungkin itu aja, saya sambil nyimak. Terima kasih Kang Rina. Salam salut untuk teman-teman semua, bangga jadi relawan TIK Indonesia. Ya, bangga jadi relawan Indonesia. Relawan TIK Indonesia. Makasih ya Pak Fajar Eri sudah menempatkan waktu minggu ini untuk menyapa kita semua dan memberikan semangat seperti biasanya. Pak Eri ini sosok yang pintar menyemangati teman-teman. Iya. Baiklah. Baik teman-teman sekalian, saya ingin Aku izin sambil ngerokok ya. ya silakan Pak. Asapnya nggak nyampe sini kok. Sampai aman. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kilas balik dulu ya. Jadi saya belum sempat membuat ininya, membuat apa tayangannya. Cuma saya memberikan sedikit aja gambaran. Jadi dulu itu kita memulai rangkaian kegiatan tahun 2023 ini dari sini ya. Jadi kita membentuk pandu digital sektor perguruan tinggi yang mengundang banyak dosen untuk dipandu digitalkan gitu kira-kira. Jadi ini merupakan titik awal pelaksanaan program RT Abdimas. Jadi kita mengumpulkan atau memobilisasi sumber daya dari kampus untuk ikut terlibat di dalam program RT Abdimas. Nah, kemudian fase pertama dari RTK Bimas itu adalah pembekalan Bapak dan Ibu. Waktu itu kita menyelenggarakan kuliah umum lintas perguruan tinggi, 7 wilayah yang direncanakan, alhamdulillah 4 yang berjalan. Itu sudah luar biasa ya, karena ini adalah kegiatan pertama kita menyelenggarakan kuliah umum kolaborasi, bukan di satu kampus, tapi banyakkan kampus begitu. Ini kita lakukan agar supaya banyak kampus yang terlibat membantu program pemerintah ini dan tidak terhambat oleh jumlah audien begitu kira-kira. Nah, lalu kemudian yang diharapkan dari kegiatan kuliah umum ini adalah tindak lanjut di mana Bapak Ibu dosen serta mahasiswa yang ikut pembekalan di dalam kuliah umum ini bisa melakukan kegiatan pelayanan. Ini salah satu contoh aja ya kegiatan pelayanan yang sudah diikuti oleh sekitar 30 sekolah ya, dan beberapa di antara Bapak Ibu yang menjadi koordinatornya ada hadir hari ini. Untuk progres tindak lanjut kita masih menunggu dari Kominfo ya, ada fase berikutnya yang masih belum kita selesaikan untuk kegiatan pelayanan. Dan tantangan tahun depan adalah ini Bapak dan Ibu. Jadi pada saat kita menyelenggarakan kegiatan kemarin ya, sinergi WFK, dengan MIA, mereka berharap ada tindak lanjut kerjasama, dan karena itulah kita menyelenggarakan konferensi yang salah satu diantaranya adalah kita melakukan perencanaan kegiatan RTK Bimas tahun depan.
Jadi 2024 itu harapannya kita semua bisa mengusulkan kegiatan kolaborasi dengan National Information Society Agency Korea Selatan untuk melaksanakan kegiatan literasi digital secara bersamaan begitu, melewati 3 fase RTK Bimas yang mencakup pembekalan, kemudian pelayanan dan pelaporan. Nah, ini pikiran pentingnya. Jadi kenapa konferensi dilakukan? Yang kedua, Bapak dan Ibu, konferensi ini merupakan bagian akhir dari rangkaian RTK Bimas, di mana kita semua yang telah melakukan pelayanan atau kegiatan terkait literasi digital itu mencoba untuk membagikan pengetahuan, pengalaman yang kita dapatkan di dalam satu forum yang harapannya nanti outputnya bukan hanya sekedar penyampaian secara oral, tetapi juga dipublikasikan di dalam jurnal atau minimal proceeding begitu. Nah, ini adalah tradisi pengelolaan pengetahuan yang harapan kita ini terus berjalan setiap tahunnya dan merupakan tradisi baru di Relawan TIK Indonesia, sehingga kontribusi RTIK selama ini yang hanya berkutat pada seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eri, pada penyediaan SDM untuk membantu program siapapun, ke depan kita punya kontribusi yang lain, yakni menyediakan pengetahuan atau minimalnya memfasilitasi bagi siapapun yang memiliki pengetahuan tentang literasi digital untuk mengumpulkannya di media atau di dalam wadah yang kita sediakan, begitu kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu, mimpinya ke depan, Artika ini bisa menjadi titik semacam pusat informasi berkaitan dengan kegiatan kerelawanan yang fokus di dalam pembangunan literasi digital. Di dalam pengamatan saya selama ini sih di dunia ini belum ada ya organisasi yang secara khusus fokus untuk mengumpulkan pengetahuan yang merekam kegiatan relawan dalam pembangunan literasi digital. Nah, oleh karenanya kita Indonesia khususnya harus bisa memulai ini begitu. Apalagi Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang memang sedang sangat berkembang pesat ya, dalam pembangunan literasi digitalnya. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke acara konferensi. Jadi konferensi ini kita akan selenggarakan berbarengan dengan kegiatan Festival TIK tahunan yang diselenggarakan oleh Relawan TIK Indonesia. Tepatnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober ini. Memang nampaknya seperti Mission Impossible ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Tetapi saya yakin Bapak dan Ibu yang selama ini sudah bersama kami melaksanakan kegiatan literasi digital sudah memiliki banyak bahan ya. Nah, dalam rekaman kami itu kegiatan kita itu kalau ditarik misalnya ke pembentukan pandu digital sektor perguruan tinggi itu kan berlangsung pada bulan Juni ya Bapak dan Ibu. Jadi antara Juni sampai bulan Oktober itu lumayan lah gitu. Kami berpikir ini ada banyak pengetahuan yang bisa direkam dan disampaikan di dalam forum. Nah, rencana kami, kegiatan konferensi ini diselenggarakan secara daring. Kami memutuskan melaksanakannya secara daring dengan pertimbangan satu tidak ingin menjadi tambahan kerepotan baru buat panitia Festip di Semarang yang dipusatkan di Inggris. Kemudian yang kedua, kami masih memiliki kendala dalam kaitan dengan mobilisasi resources-nya. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Universitas Pak Amik ya dari Universitas Semarang di sana yang sebelumnya memberikan peluang kepada kami untuk menyelenggarakan secara luring di kampusnya, tetapi dengan mempertimbangkan kondisi SDM yang diperlukan untuk menangani kegiatan secara luring, dan juga kami juga belum bisa membayangkan apakah dana yang ada itu cukup atau enggak, maka keputusannya kita selenggarakan secara daring saja. Yang penting bagi kami sih sebenarnya izin. ya, silakan Pak. Saya lagi coba
ke teman-teman Ugris untuk mencari tempat yang bisa 100 tempat. Saya juga menyediakan penginapan. Cuman yang nggak disediakan adalah transportasi. Ya. Nah, kalau teman-teman bisa berangkat aja, makan minum tidurnya disediakan sama Festik. Nah, Kalau ini bisa diselenggarakan, silakan. Silakan nanti dipertimbangkan di internal. oke, siap. Siap, terima kasih Pak Fajar Eri. Jadi buat Bapak dan Ibu yang nanti bisa temu darat di Semarang, bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh teman-teman panitia Festik, tentunya dengan mengisi formulir yang sudah kita bagikan sebelumnya. Kalau misalnya ada yang belum dapat linknya, nanti kami bagikan. Dan nanti di dalam kesempatan itu kita bisa kumpul di satu ruangan mungkin ya untuk melakukan diskusi sekaligus untuk melaksanakan konferensinya. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu, jadi tanggal 27 siang itu kita akan melaksanakan konferensinya. Jadi pembukaan kita akan ikut pembukaan Festik yang menurut informasi dari Pak Fajar Eri dan juga panitia Festik itu akan dilaksanakan pada pagi hari. Jadi pagi hari sampai siang itu pembukaan Festik dan lepas dari itu mungkin pukul 1 gitu ya. Kita akan mulai melaksanakan kegiatan seminar dulu oleh keynote speaker. Keynote speaker ini rencananya ada 3. Jadi yang pertama ini dari Kementerian Pak Boni. Beliau sebenarnya hari itu berhalangan hadir, tetapi beliau menyiapkan video. Dan nanti kehadiran beliau bisa diwakili oleh Pak Bambang secara ininya apa namanya personalnya. Lalu kemudian yang kedua pembicaranya adalah Pak Said mewakili pengurus pusat. Dan yang ketiganya adalah Pak eh, ini, aduh, Pak Oman. Pak Oman ada ya? Ada nih Pak Oman kemarin hadir. Pak Oman mewakili pengurus wilayah. Nah, jadi itu dulu. Nah, setelah itu baru kita diseminasi masuk di kelas-kelas Zoom begitu ya, Pak Yunus. Jadi nanti dari sekian banyak peserta, kita akan kelompokkan berdasarkan topiknya mungkin. Ada yang mungkin ada yang di area bidang tertentu gitu ya. Eh, Pendidikan kah, kesehatan kah, atau apa gitu ya. Nah, nanti kita akan kelompok-kelompokkan dan itu nanti dimasukkan di dalam Zoom, ruang Zoom khusus begitu. Nah, untuk pengelolaan ini nanti ada tim yang sudah kami siapkan dari Artika dan informasi nanti Bapak dan Ibu masuk ke kelas yang mana akan disampaikan juga oleh tim ini. Nah, kemudian eh, kegiatan ini direncanakan berlangsung tanggal 27 sampai 28 Bapak dan Ibu. Jadi 2 hari. Tanggal 28-nya harapannya kita menyempatkan waktu sedikit untuk mendapatkan masukan berkaitan dengan rencana kegiatan RTK Bimas 2024 begitu. Nah, kemudian apa namanya bagian terpentingnya adalah output ya dari artikel yang Bapak Ibu diseminasikan itu nanti akan eh, apa namanya dipublikasikan di dalam konferensi ini. Kalau tidak saya salah tangkap nanti Pak Yunus meluruskan ini semua itu masuk di dalam conference proceeding. Dan bagi beberapa artikel yang bagus dan terpilih itu nanti akan diterbitkan di dalam jurnal. Kami sudah menyediakan beberapa jurnal pengabdian kepada masyarakat Bapak dan Ibu, dan itu nanti disiapkan untuk menampung artikel-artikel yang bagus seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa relawan KIP Indonesia ini sekarang dalam proses upaya untuk mengakreditasi jurnal pengabdian kepada masyarakat. Rencananya bulan Desember. Jadi harapannya ke depan 2024 saat kita bertemu lagi di fase pelaporan Artika Bimas, kita sudah bisa mempublikasikan artikelnya di dalam jurnal terakreditasi. Mungkin akreditasi atau tidak untuk pengabdian ini tidak signifikan Bapak dan Ibu. Jadi mau terakreditasi, mau tidak angka kreditnya sama saja kalau untuk pengabdian. Tetapi
kita mengupayakan akreditasi untuk jurnal pengabdian ini untuk menunjukkan bahwa kita relawan PIK Indonesia sangat serius dalam mengelola jurnal ini, begitu. Nah, saya kira itu sebagai awalan dari saya untuk memberikan semacam penjelasan kenapa konferensi ini dibuka. Untuk selanjutnya, saya meminta bantuan kepada Pak Yunus untuk memberikan penjelasan teknis tentang bagaimana mekanisme yang ditempuh oleh kita sebagai peserta untuk bisa mengikuti konferensi ini, baik sebagai peserta pemakalah ataupun sebagai peserta biasa ya, Pak. Terus kita juga mungkin perlu menjelaskan, Pak, berkaitan dengan eh, fasilitas apa saja yang nanti akan diterima oleh para peserta, baik peserta pemakalah ataupun peserta biasa. Baik, Pak Yunus, dipersilakan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Pak Ketum, dan Pak Indah, dan rekan-rekan yang lain yang bergabung pada hari ini. Saya mohon izin ya, saya resmikan dulu. Tadi secara sekilas sudah disampaikan oleh Pak Rinda terkait dengan apa namanya persiapan kita Bapak Ibu. Nah ini saya coba rangkum dari penjelasan beliau barusan. Sebelum kita masuk, biar nanti tahu apa yang akan kita kerjakan untuk berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekedar informasi tadi disampaikan di web conference juga sudah semua saya cantumkan. Jadi waktu dan tempat rencana 2728 terkait dengan Facebook, rencana awal di Zoom. Semoga nanti bisa luring jika ada waktu yang pas. Nah kemudian sekaligus saya laporkan ke Pak Rinda dan Pak Ketum terkait dengan web conference kita. Alhamdulillah sudah fix. Cuman yang belum masih menunggu flyer. Nah ini tadi saya sengaja coba cantumkan sekedar tampilan saja. Ini kalau sudah fix semua, nah seperti ini tampilannya. Ya, ini tinggal nunggu flyer Pak untuk yang di web conference-nya. Kemudian tadi ini saya sempat otak-atik dari kemarin 2 hari full. Jadi ternyata nggak tahu dukungan server kita yang di tempat hostingannya poster yang punyanya Airfix itu belum berhasil gitu. Nah, sehingga nanti PR kita untuk rekan-rekan atau teman-teman nanti yang membantu sebagai editor. Nah, nanti tidak ada notif masuk ke email saat autor memasukkan artikel, saat menugaskan ke reviewer sama editor nanti mohon maaf belum bisa masuk email dulu karena ada masalah dari sisi mail servernya. Nah, ini saya sudah coba beberapa alternatif, Pak. Mohon maaf ternyata belum bisa. Gitu. Termasuk saya daftarkan OJS sebagai aplikasi yang aman, yang dikenal oleh Google, ya email G Suite-nya Elastic, ternyata tetap nggak bisa. Ya, jadi ini kembangannya. Jadi tadi saya sampaikan ke Pak Miram, sekarang kita fokus konten dulu. Mungkin nanti sambil jalan coba cari alternatif untuk yang mail server. Jadi untuk kepanitiaan ini sudah kalau misalkan sudah nggak ada tambahan lagi Pak, berarti di web sudah aman. Nah Bapak Ibu mohon izin untuk yang pemakalah perlu kita luruskan ya apa namanya tahu bersama. Nah nanti yang pemakalah atau sebagai autor ini biaya 300.000 sudah include biaya daftar dan publikasi. Begitu ya Pak Rinda nih. Jadi nanti registrasi plus publikasi bayarnya 300.000 asal nanti jurnalnya itu masuk di sini Bapak Ibu, masuk di sini. Nah, jadi yang kita cantumkan di sini insya Allah ini sudah kita nego. Kalau yang atas punya Artika jurnal pengabdian, ini ada penelitian. Nah ini nanti yang prosedur Bapak Ibu. Kemudian ini ada lagi 2 lagi Pak, ini punya saya di luar. Insya Allah kita berikan juga ke Artika. Nah satunya lagi nih Pak, sudah DOAJ sisa 5 yang BIOS. Sehingga nanti bagi Bapak Ibu yang papernya mungkin ada yang selected paper, nanti kita bisa masukkan ke yang teknologi informasi. Ini sudah pre-mix DOAJ, nilainya bisa 15 karena berbasis Indonesia, atau ambil sisanya, sisa 5-nya. Oke, seperti itu. Nah ini untuk yang 300. Sedangkan yang registrasi peserta biasa cuma 75.000 saja yang sebagai peserta. Oke, kemudian untuk luaran publikasinya Bapak Ibu, ini kembali lagi kami tegaskan. Jadi proceeding Artika. Nah ini nanti Pak, kalau misalkan rutin kita adakan tiap tahun, kita bisa inisiasi ISN.
Nah, tapi kalau misalkan sekali selamanya berarti ISBN. Karena kalau yang berarti kan yang ISN. Tapi kita inisiasi yang ISN saja nih. Jadi untuk kita siapkan tahun depan berseri yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian jurnal ISN Afrika tadi disampaikan oleh Pak Om, Rinda. Kita punya dua jurnal Bapak Ibu. Punya insya Allah akan kita ajukan aplikasi bulan Desember. Nah, kemudian satu jurnal Sinta 5 dan DOAJ, kemudian dua jurnal lagi yang ISN. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, kami mohon nanti kerjasama sama yang tim ilmiah, yang membantu di tim ilmiah, atau nanti yang autor di sini, seluruh manajemen naskah itu by system. Jadi tidak ada lagi via email atau via WA. Karena ini juga untuk kepentingan Bapak Ibu untuk BKD naik pangkat, dan dia nanti record semua di OJS. Nah, jadi insya Allah di sistem yang sekarang ini, kalaupun emailnya nggak aktif Pak Dinda, Bapak Ibu, nanti kita bisa screenshotkan atau simpan PDF historinya, histori perjalanan naskahnya bisa kita nanti Bapak Ibu. Nah, nanti untuk yang rundown in process. Nah, kemudian yang paling ini Bapak Ibu, tugas kita nih alur kerja nanti yang di sistem yang tim ilmiah. Yang tim ilmiah berarti yang ini kalau yang kita cek, kalau yang keynote speakernya ini sampun kita taruh di web. Nah, untuk yang komite, nah Bapak Ibu nanti seperti yang disampaikan di grup, nanti akan membantu kami di bidang diseminasi, publikasi adalah komite ilmiah. Namun izin Pak Rinda nanti yang ini yang ada di komite ilmiah, nanti kami mohon bantuannya sebagai reviewer, Pak. Ini nanti kami akan siap sebagai reviewer di OJS, sedangkan teman-teman yang di sini nanti kita akan siap sebagai editor. Ya, jadi seperti itu rencananya. Oke. Bapak Ibu, ini yang akan kita kerjakan. Nah, nanti autor nanti akan register ke OJS. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan OJS. Kemudian langsung submit full paper, kita nggak ada abstrak, nanti langsung submit full papernya. Kemudian nanti ada revisi sampai ke kamera ready sih Bapak Ibu. Ketika nanti kita menerima papernya, langsung berbayar, kemudian nanti author bisa langsung mengirimkan revisi sampai kamera ready-nya. Nah, ini persiapan seminar. Nah, yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu, karena nanti kalau misalkan ada author yang misalnya publish di luar prosedurnya Artika, maka perlu lagi nanti menyesuaikan template-nya. Misalkan ke jurnal yang lain selain proceeding, karena yang artikel yang kami taruh di web itu template proceeding gitu. Nah, atau bukan template jurnal, karena jurnal masing-masing punya template sendiri. Nah, nanti bisa dikondisikan. Ya, jadi ini banyak nanti tugas author. Nah, kemudian editor, nanti Bapak Ibu mohon bantuan yang belum daftar di webnya Artika, mohon didaftar di web conference. Kemudian nanti tugas kita apa sebagai editor, ini nanti kita akan cek naskah dulu nih Bapak Ibu, apakah fokus grupnya masuk gitu. Seharusnya masuk gitu, karena multidisiplin gitu. Cuma nanti multidisiplinnya khawatir menimbulkan penerapan di bidang literasi digital dan kewirawanan. Jika misalkan itu kita reject. Kalau misalkan ada masuk, berarti kita nanti announcement accepted gitu. Nah, setelah itu setelah papernya diterima, Bapak ini secara umum saja saya jelaskan. Setelah nanti papernya itu kita terima, nah nanti kita akan membuat pengumuman. Jadi bisa langsung nggak menunggu kolektif, misalnya bisa langsung umumkan, biar autornya segera bayar dan segera revisi untuk keperluan kamera ready-nya. Oke, kemudian nanti setelah bayar baru kita assign reviewer. Namun izin mungkin Pak Rindang ya Pak, biar nanti kan ada kejadian autor ketika di review nggak balik-balik gitu. Nah, mungkin nanti setelah kita ada note dari editor, misalkan paper ini masuk fokus group bisa diterima, kita langsung minta bayar dulu. Nah, kan papernya diterima. Gitu. Nah, cuma nanti nggak tahu modelnya. Apakah nanti langsung di review atau bagaimana? Nggak tahu. Nanti saya mohon saran dari Pak Rindan. Nah, apakah di awal ini editor hanya kita fokus sesuaikan template dengan fokus group, jika sesuai langsung bayar, nah, baru kita kirimkan ke reviewer untuk ngecek secara substansi. Oke, jadi ya mirip-mirip kayak proses OJS lah, cuman kita sederhanakan karena ini seminar gitu.
Oke, tapi ini secara umum tugas editor seperti ini Bapak Ibu. Nanti assign ke reviewer, kemudian nanti kalau misalkan setelah selesai seminar, nah kita lakukan force layout untuk terbit di proceeding. Jika enggak, berarti kita nanti berikan paper hasil kita ready ke jurnal yang akan dituju beserta dengan bukti histori perjalanan naskah. Yang terakhir Bapak Ibu, yang reviewer, nah juga nanti penting, register OJS nanti tugasnya fokus substansi paper dan memberikan rekomendasi apakah ini diterima atau enggak. Nah, cuman mungkin nanti ini Pak Tinda, apa namanya, apakah sekalian reviewer ditugasi semua atau di awal untuk mempercepat, itu bagaimana? Mungkin nanti mohon masukan, karena ini kan seminar ya, bukan urusan yang seperti yang di OJS secara normal. Nah, kemudian Bapak Ibu kami sampaikan yang sudah daftar, oh ini lumayan nih, ini sudah lumayan. Nah, jadi nanti mohon izin Bapak Ibu baik yang sebagai autor, kemudian apa namanya editor, nanti semua harus daftar. Jadi daftar. Ini kayaknya nggak perlu saya demokan ya Pak, nanti ke apa namanya kelamaan. Mungkin secara umum Bapak informasi ada di web. Nah, jadi ini kapan harus di submission. Nah, kemudian yang artikel template Pak, ini juga sudah diklik. Cuman ini kemarin sebelum dikirimkan oleh Pak Andi ya. Nah, saya sudah buat duluan, nanti silakan disepakati mau pakai yang mana. Jadi tinggal nanti saya ganti linknya. Nah, nanti informasi-informasi ini Bapak Ibu nanti mohon di chat. Nah, kemudian nanti kalau mau submit, langkahnya sama seperti OJS biasa nih Bapak Ibu. Nah, cuma ini OJS yang memang untuk peruntukan conference. Jadi itu sudah kita siapkan. Ya, mungkin yang terakhir mungkin seperti bahan diskusi. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang bertanya terkait dengan OJS, boleh saya jelaskan. Nah, kemudian nanti yang perlu kita antisipasi, Bapak Ibu, ini paper. Sekarang kan tanggal 8 nih, kita punya waktu sekitar 3 minggu kurang. Jadi untuk mencari paper. Nah, kalau misalkan kata Pak Rinda kemarin, kita sudah ada stok dari teman-teman Afrika, alhamdulillah lebih aman. Nah, kemudian nanti kita bisa bertanyakan promosi Bapak Ibu dengan nanti kita broadcast via WA atau link atau lewat macam-macam gitu. Nah, nanti kita utamakan yang manajemen naskahnya. Itu mohon sekali nanti kalau apalagi banyak nanti paper yang ratusan misalnya butuh tim yang sulit. Nah, jadi sehingga nanti kita berjalan. Nah, kalau yang manajemen conference nanti yang ini setelah ada masuk baru kita bisa membagi para session, moderator dan sebagainya. Jadi saya rasa sudah ini dulu Pak yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis dan gambar umum nanti tugas Bapak Ibu sebagai editor. Intinya kalau memang mau disederhanakan bisa kita sederhanakan Pak, karena ini OJS-nya conference, jadi bukan OJS untuk jurnal biasa, jadi bisa kita kondisikan. Ini mungkin dari saya cukup dulu, Pak Rinda, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus. Pak Yunus ini yang awal jurnal dan konferensi kita luar biasa. Terima kasih Pak Yunus. Mudah-mudahan ada banyak teman relawan jurnal Indonesia juga yang merapat nih Pak Yunus. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu penjelasan teknisnya berkaitan dengan kegiatan konferensi tanggal 27-28 mendatang. Jadi kesimpulannya dari yang disampaikan oleh Pak Yunus, di sana ada informasi yang disediakan untuk teman-teman kepanitiaan, khususnya pada bidang diseminasi dan publikasi, serta dari komite ilmiahnya. Ya, harapannya Bapak dan Ibu yang masuk di dalam kepanitiaan bisa segera registrasi ke dalam sistemnya untuk nanti menerima tugas ya, mulai dari pemilihan artikel, review, dan seterusnya, begitu. Nah, kemudian untuk Bapak dan Ibu yang menjadi peserta, kira-kira ini submitnya sudah sesuai dengan tanggal ya, Pak Yunus ya, submit untuk artikelnya sesuai dengan tanggal yang diumumkan di OJS ya? Oke, Pak. Gunakan sistem sudah ready Pak, tinggal nunggu flyer saja untuk kita sebar.
Ya, jadi hari ini kita nunggu flyer. Mungkin hari besok kita mulai sebarkan informasinya di WhatsApp group. Baik. Nah, selanjutnya barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya berkaitan dengan hal teknis atau yang lainnya, silakan. Boleh. Boleh, Pak Kang Rinda. Siap, silakan. Pak Dudi ya. Ya, Kang Dudi, mana Kang Dudi? Bantu. ya. Punten, sebetulnya ya tadi baru paham yang disampaikan oleh Pak Yunus ya terkait dengan rencana konferensi ini. Dan saya juga tidak baca di bawahnya gitu ya. Jadi mindset saya atau kerangka pikir saya awalnya adalah seperti sharing gitu ya, pengalaman terkait dengan bagaimana kegiatan-kegiatan Abdi Mas yang dilakukan oleh dosen, kemudian itu bisa dipublikasikan outputnya ya dalam bentuk luaran jurnal gitu. Nah kebetulan saya sendiri sebetulnya karena mindset seperti itu adalah jurnal-jurnal yang memang sudah dipublikasikan gitu ya. Karena setiap semester harus ada Abdi Mas dan laporannya kan kalau di kampus biasanya ya semester itu juga gitu ya. Jadi selalu ditarget kalau setiap selesai semester si hasil Abdi Mas juga harus dipublikasikan dalam bentuk jurnal gitu ya. Jadi tidak punya yang baru karena mungkin menunggu semester selanjutnya lagi ya gitu ya baru baru akan dilakukan lagi gitu. Jadi ya mungkin nggak tahu ya posisinya gitu ya. Karena kalau tadi lihat penjelasan berarti otomatis saya nggak ada bahan jurnal untuk disubmit ke jurnal Artika gitu. Nah, mungkin itu aja sih Kang Rinda, mungkin sayanya miss gitu ya. Siapa Dudi? Kang Dudi. Ya. Ya, memang betul. Kita itu agak mundur ini untuk pelaksanaan konferensi. Harusnya memang ada bahan konferensi ini harusnya dilaksanakan sebelum bulan Agustus kemarin ya, atau paling akhir Agustus. Cuma kemarin kita ada kendala sehingga pada akhirnya kita putuskan ya daripada tidak diselenggarakan untuk konferensi 2023 kita selenggarakan aja pas festif bulan Oktober ini gitu. Nah, konsekuensinya memang seperti itu ya, seperti disampaikan oleh Kang Dudi. Jadi banyak di antara kita yang sudah menyampaikan laporan, termasuk mempublikasikan artikel kegiatan literasi digital yang sudah berjalan semester tahun akademik kemarin begitu. Nah, mudah-mudahan saja ada di antara Bapak dan Ibu yang masih ada yang apa ya bahan yang masih bisa untuk ditindaklanjuti untuk publikasi, maka dipersilakan begitu. Nah, ini menjadi masukan dari Pak Dudi ini. Jadi tahun depan 2024 pastikan bahwa fase RTK Bimas itu harus berakhir pada bulan Agustus maksimum begitu. Sehingga teman-teman dosen itu bisa lebih banyak yang terlibat gitu karena apa namanya artikelnya juga mungkin bulan Agustus itu masih banyak yang belum publish untuk tahun akademik itu. Iya. Ya, terima kasih Kang Budi masukannya. Iya betul Kang Rinda, karena saya juga ya beberapa Abdi Mas belakangan sudah mungkin 3 semester belakangan selalu dengan selalu berkaitan dengan literasi digital gitu. Karena kebetulan kan harus relate juga dengan mata kuliah yang dipegang gitu ya, mata kuliah literasi digital gitu. Makanya Abdi Mas juga selalu literasi digital. Makanya pas kemarin ada pengumuman gabung di PD dosen gitu ya, ya saya gabung. Ya saya baru gitu ya, baru gabung kemarin-kemarin gitu. Jadi infonya karena kemarin ya di cabang masih megang cabang, sekarang kan udah enggak gitu ya. Otomatis saya juga butuh butuh saluran lagi ya untuk Abdi Mas lah gitu ya. Kalau kemarin kan Abdi Masnya memang implementatif jadi pengurus cabang ya di cabang gitu ya. Nah, sekarang kan karena sudah enggak gitu ya. Nah, makanya butuh saluran lain lah gitu ya untuk Abdi Mas. Makanya kemarin ikut gabung juga gitu. Siap kan. Ya mudah-mudahan nanti setiap kalau tidak sebelum Februari ya sekitar Januari ya kalau nggak salah ya sama Agustus ya. Setiap akhir laporan lah gitu ya. Jadi sudah bisa disalurkan ke Artika gitu. Ya. Jadi memang rencana kita itu harusnya
bulan-bulan ini tuh kita sudah mulai masuk ke perencanaan, terus beberapa bulan ke depan kita sudah mulai pembekalan, jadi semacam rekrutmen. Jadi kegiatan pembekalan itu bisa di semester ganjil sekarang atau di semester genap begitu. Nah, kita coba bikin kegiatannya agak fleksibel, tetapi nanti kita rancang untuk pelaporannya itu di akhir tahun aja gitu. Jadi untuk pembekalan dan pelayanan itu bisa berjalan di awal-awal bulan eh, semester ganjil atau genap, tetapi untuk pelaporan itu kita sama-sama di akhir tahun akademik aja di bulan Agustus. Karena kalau kita menyelenggarakannya konferensi ini 1 tahun 2 kali agak repot ya. Tetapi kalau misalnya memang membutuhkan medium untuk publikasi setiap semester, kita menyediakan jurnal PKM-nya gitu. Jadi jurnal Ya, PKM memang 1 tahun 2 kali terbitan gitu ya, Kak Yunus ya. Tetapi untuk event konferensinya kita gelarnya 1 tahun sekali. Kalau bisa sih, saya nggak tahu, Pestik bisa disinkronisasi juga nggak nih sama Pak Ketumnya. Jadi penyelenggaraannya bulan Agustus gitu. Jadi biar eh, kita juga sesuai dengan tahun akademik. Jadi pertama sekalian merayakan HUT Republik Indonesia gitu. Terus juga kita bisa kumpul bareng relawan se Indonesia dan juga teman-teman akademisi di dalam konferensi begitu. Ini nanti jadi masukan nih buat pengurus pusat relawan di Indonesia berkaitan dengan Festi ke depan. Apakah bisa Agustus atau enggak begitu. ya, nuhun Kang Linda. Sami-sami Kang Dudi. Mangga Bapak Ibu yang lainnya. Kita insya Allah akan berakhir pukul berapa nih? 14.30 atau 15 ya paling telat. Monggo barangkali ada yang mau ditambahkan dari informasi yang disampaikan oleh Pak Budi berkaitan dengan kegiatan akademik. Pak Eko Pakepya, barangkali ada yang mau ditambahkan berkaitan atau ada semacam tanggapan berkaitan dengan Pestik ini, Pak Fajar Eri atau Pak Eko, monggo. Pestik tahun depan Ya, Agustus, gimana? idealnya Festik itu dilakukan bulan Juli sesuai dengan ulang tahun kita. Itu idealnya. Nah, Juli bagus Tapi itu. memang idealnya begitu tuh. Cuman yang mudah-mudahan nih, nanti mudah-mudahan ke depan kita sudah punya model bisnis sehingga alokasi anggaran untuk Festik selalu ditetapkan di awal tahun sudah ada gitu ya. Sudah disediakan, sudah dianggarkan, sudah disimpan, sudah di ini gitu. Nah, Hmm. karena memang pembiayaan Festik ini ya seru-seru lucu lah gitu. Jadinya memang kita selenggarakan seadanya uang sih jujurnya sih. Seadanya uang. Ini juga kita kejar. Targetnya sebetulnya bulan ini kita masih belum bisa sebetulnya. Uangnya sangat minim gitu ya, nggak ada saweran, nggak ada apa-apa gitu. Nah, cuman karena dikejar dengan masa kampanye, makanya kita tuntaskan sebelum November kita harus mulai. Makanya kita ambil di minggu terakhir bulan ini harus Festik. Kemarin itu pilihannya Festik mau offline didukung oleh para vendor atau para mitra, Festik mau offline dibiayai sama Pemda, Festik mau online seperti yang kita lakukan pada waktu pandemi. Kita sampaikan akhirnya kita putuskan maksimal tetap kita lakukan secara maksimal yaitu secara offline. Bagaimana pembiayaannya? Bismillah, Tuhan yang biayai. Iya, gitu Om. Jadi ke Mantap, depan mantap. mudah-mudahan kalau kita bisa siapkan dari awal, mudah-mudahan bisa Juli Agustus kita bisa laksanakan. Ya, biasanya sih pertimbangan bulan Agustus itu karena beberapa kampus melaksanakan KKN yang tematik literasi digital di semester pendek dan masih berjalan bulan Agustus. Mungkin nanti kita bisa ketemuan untuk mendiskusikan ini berkenaan dengan um, schedule ya, untuk setiap fase agar supaya ya teman-teman dari kampus, relawan di kampus bisa berpartisipasi juga. Ya, Kemudian saya
melihat ada Pak Zainul juga di sini. Jadi Pak Zainul sebenarnya yang punya hajat di Pusdiklat ya. Pak Zainul mau ada yang disampaikan, monggo silakan. Pusdiklat, Puslitbang, maaf. Silakan Pak Zainul, barangkali ada yang mau ditambahkan informasinya dari Puslitbang Artika. Tidak ada ya, Pak Zainul ya? Ya, baik. Baik, Bapak dan Ibu, semua informasi berkenaan dengan konferensi ada di situs conference.relawandeep.org. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada kendala berkenaan dengan submit dan seterusnya, atau membutuhkan informasi terkait konferensi, itu nanti bisa disampaikan di WhatsApp grup dosen RTIK PD ya. Jadi di sana nanti kita akan membangun komunikasi. Kemudian barangkali ada juga yang membutuhkan coaching, Pak Yunus, bagaimana kalau misalnya ada yang membutuhkan coaching dalam kaitan dengan penulisan artikelnya? Apakah dari Puslip Bank Artika ini menyediakan eh, coaching seperti ini, Pak Zaino atau Pak Yunus atau yang lainnya silakan. Kalau penulisan saya rasa sudah paham semua, Pak. Ya, ya, ya. Jadi mungkin nanti kalau yang terkait dengan yang jika ada kendala di sisi sistem, tolong nanti kami bisa bantu jika ada kendala. Atau mungkin nanti ada beberapa di tim akan ada beberapa komponen yang tidak dimengerti, bisa disampaikan. Kan nanti juga ada proses reviewnya, Pak. Nah, nanti di tempat review itu kita bisa berikan catatan untuk kita kirimkan ke auditor. Ya, siap. Terima kasih Pak Pak Yunus. Monggo Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan atau informasinya sudah cukup jelas. Oh ya, Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu yang akan hadir secara luring di Semarang, nanti jangan lupa untuk mendaftar di linknya. Terus kami juga nanti mungkin akan coba membuat list juga ya di WhatsApp grup dosen supaya supaya nanti kami bisa lihat membutuhkan ruangan berapa besar untuk kita ketemuan di Semarang, dan nanti kita akan minta ke teman di Inggris untuk menyediakan ruangannya gitu, supaya kita bisa kumpulan begitu. Ya, saya kira itu kalau dari kami untuk informasi terkait conference. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan atau masukan berkaitan dengan konferensi ini, kita bisa menyelesaikan kegiatan pertemuan pada hari Minggu ini pada pukul 14 lebih 10, 2 menit mendatang. Bagaimana? Ada saran masukan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Monggo, masih ada waktu 1 menit lagi. Kalau menurut informasi yang masuk ke kami, itu ada sekitar 33 Bapak Ibu dosen yang eh, mengkonfirmasi akan ikut serta sebagai peserta, dan rata-rata kalau saya lihat eh, mode yang diharapkannya adalah daring begitu. Jadi saya kira penyelenggaraan conference yang diskenariokan daring sudah sesuai dengan harapan dari 33 calon peserta dari kalangan dosen relawan TIK dan Pandu Digital. Terakhir kami mendapatkan informasi dari IKI Garut juga mau ikut serta, namanya belum masuk di dalam daftar kami. Dengan demikian, maka Bapak dan Ibu, kami mengharapkan kesediaan Bapak dan Ibu calon peserta untuk bisa melakukan registrasi dulu terlebih minimal ya, registrasi di dalam sistemnya, sehingga kami bisa menginventarisir ada berapa orang yang bisa terlibat di dalam konferensi ini, khususnya untuk membuat skenario ruang di Zoom-nya begitu kira-kira. Oke, Bu Rina, pengabdian masyarakat periode kemarin dan sudah dilaporkan pada sister tidak bisa join sebagai peserta ya.
Jadi begini Ibu, kalau misalnya kegiatan pengabdian masyarakat periode kemarin ini sudah dilaporkan ke sistem dan sudah terpublikasi pada jurnal atau pada media yang lain, itu mungkin tidak bisa ya, karena tidak bisa ada dua publikasi di tempat yang berbeda begitu, kecuali kalau misalnya hanya sebatas laporan aja, Bapak dan Ibu, saya kira nggak masalah ya. Jadi misalnya kita melaporkan bahwa semester genap kemarin kita melaksanakan kegiatan literasi digital dengan bukti berupa sertifikat atau output lainnya gitu. Nah, tetapi untuk artikel jurnalnya belum ada, atau artikel di conference proses ini belum ada. Nah, itu tidak masalah. Jadi yang mungkin tidak bisa dilakukan itu kalau artikelnya sudah dipublikasikan pada jurnal dan kita akan publikasikan lagi di dalam conference proceeding atau di dalam jurnal yang kita sediakan, nah itu tidak mungkin karena ada publikasi nanti begitu. Nah, kayak misalnya saya di kegiatan uh, semester genap kemarin tuh belum publikasi pada Ibu. Jadi itu masih berpeluang buat saya untuk menerbitkan artikelnya di conference proceeding ataupun di jurnal begitu. Jadi kalau misalnya sudah publis, Bapak dan Ibu bisa hadir sebagai peserta di acara gitu. Gitu ya, Bu Rina ya. Hmm. Baik. Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan kegiatan ini, nanti bisa kita sampaikan di dalam WhatsApp grup Kartik Dosen Pandu Digital. Karena sudah masuk waktu asar, saya kira ada lagi informasi yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu. Izin Om Rinda, Silakan Pak Fajar Eri. mungkin ada waktu terlibat untuk hadir minimal saat ini mereka saat besok tanggal besok itu mereka cuman tersosialisasi bahwa oh ada ya kegiatan kayak gini. Saya ingat saya itu ada 100 lebih kampus yang punya anggota relawan TIK. Kayak Stimik, Padang, segala tuh belum keajak tuh. Kayaknya kita perlu deh, Om Rinda perlu pelan-pelan buka WhatsApp grup lama-lama, ajak mereka untuk bergabung di sini lagi, diaktifkan. Aku khawatir teman-teman akademisi melihat kegiatan kita kemarin itu tidak pada level yang benar menurut teman-teman mungkin ya. Nah, sehingga setelah ada ini, oh kalau ini apa mereka untuk bergabung, mungkin tidak berpartisipasi aktif di kali ini, tapi paling nggak tersosialisasi sehingga di tahun kedepannya kita punya lebih banyak anggota lagi. Gitu kan? Iya, setuju Pak Fajar Eri. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya dulu saya pernah melakukan pencatatan di blog khusus untuk RT Kampus. Ya, betul. Nah, ini dia RT Kampus, sebentar ya. Saya Ya, tunjukkan blognya. Saya coba share dulu. Nah, dulu saya mencatat seperti ini. Nah, ini di Relawanti Kampus, di blog yang pernah saya buat waktu di Litbang SDM. Jadi komisariat yang tercatat itu kalau di sini ada 36. Dan tidak semua yang tercatat di sini masuk di dalam koordinator RT Kampus. Jadi kayak misalnya ini Istiqomah Muhammadiyah Jayapura ini ada di dalam koordinator RT Kampus. Politeknik Aceh itu nggak ada. Kemudian yang lain-lain banyak lah gitu. Kayak Universitas Kuningan yang dekat-dekat dengan kita juga nggak masuk di dalam ya, koordinator RT. Jadi PR sekarang itu Pak Fajar Eri adalah mencoba memperbaiki kepengurusan Apika dengan melengkapi koordinator RT kampus sebanyak mungkin sehingga jejaring kita ke kampus-kampus akan menjadi luas seperti dulu begitu, sehingga tahun depan 2024 penyelenggaraan conference ini akan lebih masif lagi, lebih lebih ya, begitu gitu. Terus betul. Ya, pelayanan Om saya
Terus kegiatan pelayanan literasi digital yang dilakukan oleh relawan TIK melalui kampus ini juga akan semakin besar begitu, karena jejaringnya juga banyak begitu. Betul, betul, betul. Di sisi lain, Om Rinda dan teman-teman, beberapa tahun yang lalu relawan TIK secara khusus diundang ke Jayapura, ya, untuk Aptikom contohnya, untuk ikut Rakornas Aptikom. Undangannya relawan TIK. Berarti kan ada ekspektasi di luar sana gitu tentang kita. Nah, ini yang perlu kita coba manfaatkan lagi. Kita pelan-pelan telusurin lagi. Di dalam kita ada Nina, contohnya Mbak Nina. Unikomnya belum ada di sini. Itu kan penting sekali. Dr. Nina tuh, terus Om Said di dalamnya. Terus pusat Aptikom nih. Ya kan, Om Said. Jangan-jangan kampusnya Om Said belum masuk di sini. Nah, yang kayak gitu-gitu, pelanggil yang lainnya untuk masuk ke dalam. Ya, jadi ini kayak semacam instruksi untuk pusat komunikasi dan kerjasama Artikan ya untuk segera membangun jejaring. Karena untuk jejaring ini Pak Fajar Eri, koordinator RT kampus ini di bawah puskomternya Artika, yang sementara ini dipimpin sama Bu Maisanti. Bu Maisanti ada ya. Itu sudah ada instruksi itu dari Pak Fajar Eri untuk segera menginventarisir atau melengkapi koordinator RT kampus, khususnya untuk kampus-kampus yang sebelumnya sudah terafiliasi dengan Aptik supaya muncul di dalam kepengurusan. Ada satu contoh teman-teman, kemarin pada waktu dengan BPSDM Pusdaing ya, Pusdaing Kemendes. Begitu saya bilang, saya punya Artika yang di dalamnya ada ratusan kampus, di mana mereka itu sudah mewakili dengan relawan TIK yang di sana sebagai mungkin dosen, rektor, prodi dan lain sebagainya. Bukan hanya mahasiswa. Nah, sehingga apa yang dikeluarkan oleh Artika ini semacam titah bagi kami. Gitu. Sampai sedahsyat itu. Dengan itu, apa yang gue omongin dihein lagi. Kan kacau itu. Jangan sampai aku berjanji di luar, aku serahkan ke Artika. Kalian repot nanti. Sebenarnya yang paling mudah begini Pak Fajar Eri. Jadi dari pengurus pusat itu mengeluarkan surat edaran ke pengurus wilayah atau pengurus cabang untuk semacam memberikan arahan kepada teman-teman kampus yang terafiliasi baik komisariatnya atau mitranya. Nah, itu untuk menunjuk salah satu dosen itu sebagai koordinator relawan di kampus. Jadi kalau kami sih di Artika hanya mencatat dosen sebagai koordinatornya, Pak. Dan itu akan lebih efisien kalau pintu masuk informasinya itu dari teman-teman pengurus cabang atau pengurus wilayah. Jadi kita pastinya akan menunggu surat edaran itu dari. Ya, didraftkan aja nanti. Oke, siap Pak Nida. Siap. Baik, Bapak dan Sukses Ibu. ya. Siap. Hatur nuhun, Pak Fajar Eri. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktunya saya kira sudah masuk ke asar ya, kayak di waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sosialisasi konferensi ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik, karena bagaimanapun segala sesuatu ada awalnya dan kita mengawalinya dengan seadanya, tapi insya Allah niat kita baik untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju ke depan, khususnya relawan TIK Indonesia. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kita bertemu di dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Fajar Eri, teman-teman pengurus Artika, tentunya ada Pak Ridwan juga dari Pusiklat, ada Umay dari Puskomter, kemudian ada Pak Zaino ya diwakili oleh Pak Yunus di Litbang. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.